Om Swastiastu. Ada banyak kerancuan dalam memandang kandungan dari berbagai kitab suci yang memiliki pola pandang dan dasar-dasar ajaran yang jauh berbeda. Misalkan satu contoh yang menarik tentang kehidupan manusia. Ada yang menjelaskan bahwa manusia hanya hidup sekali. Dan ada juga kitab lain yang berpandangan bahwa ada latar belakang yang mempengaruhi sehingga ada kelahiran dan kematian yang berulang-ulang. Artinya manusia hidup berulang kali. Yang manakah yang lebih tepat dan lebih ilmiah? Ini salah satu contoh bukti bahwa ada perbedaan keras antara satu kitab dengan kitab yang lain. Belum lagi kalau bicara tentang Tuhan, ada yang menjelaskan Tuhan berwujud pribadi. Ada juga yang memberi keterangan bahwa Tuhan tidak berwujud pribadi. Secara mendasar, tiap cara meyakini kitab masing-masing telah berbeda. Bagaimana mungkin agama itu sama? Apakah memang kitab-kitab ini disengaja dibuat berbeda agar dapat membedakan perkembangan pendidikan seseorang dari pilihan hidupnya? Atau memang kebenaran tentang makhluk hidup dan Tuhan memang begitu adanya, tidak jelas dan selalu bersifat ambigu? Kalau saya pribadi memandangnya lebih tepat pada poin pertama, bahwa di dunia ini tidak semua pada tataran kecerdasan yang sama. Karena itu ada fase-fase pendidikan yang mesti diikuti sebelum sampai pada kesadaran yang sejati. Dan yang kita pahami tentang Tuhan adalah untuk mencapainya memerlukan kualitas yang tidak sepele. Ada sebuah doa terkenal yang ditulis oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu tentang kualitas yang semestinya dimiliki seseorang dalam usaha mencapai Tuhan. Trinat apisanistina tarot apisanisnuna amanina manadina kirtania sedahari. Hendaknya seseorang bersikap rendah hati dengan menganggap dirinya lebih rendah daripada rumput di jalanan dan lebih toleransi daripada sebatang pohon, bebas dari rasa bangga yang palsu dan bersedia memberi segala hormat kepada orang lain. Dengan sikap seperti itulah seseorang dapat memuji nama suci Tuhan senantiasa. Sri Sisastakam. Inilah fase pendidikan yang tertinggi dengan kualitas kesadaran yang rendah hati, toleransi dan membahagiakan. Setiap individu berhak membuat kajian terkait ajaran masing-masing kitab yang diyakini sebagai kitab suci yang paling benar oleh pengikutnya. Agar sisa hidup kita tidak hanya berakhir pada pokok-pokok ajaran yang belum menyentuh sampai keinsapan diri sebagai pecinta Tuhan. Dan bukan hanya sibuk pada urusan-urusan norma-norma kehidupan, karena menjadi baik saja belum cukup untuk mengerti Tuhan. Esensi kitab suci berbeda dengan kitab undang-undang. Aturan hidup agar lebih manusiawi diatur dalam kitab undang-undang, sedangkan kitab suci melampaui hal-hal semacam ini. Kitab suci menjalin hubungan dengan Sang Pencipta melalui ajarannya. Kitab-kitab yang hanya memuat norma-norma semata tanpa lebih lanjut memberikan gambaran yang pasti tentang tujuan-tujuan hidup, maksud dari kehidupan, siapa diri kita, dan siapa Tuhan, tidak ubahnya hanya kitab undang-undang semata. Kitab ini tentu penting, tetapi sampai fase pendidikan kemanusiaan, dan negara mampu membuat undang-undang seperti itu. Dalam usaha mencari kebenaran sejati, perlu ada standar yang menjadi prinsip hidup secara individu, agar dapat menentukan manfaatnya dalam kehidupan kita. Sehingga keyakinan yang berkembang bukan keyakinan yang buta. Ada pepatah modern yang mengatakan bahwa agama tanpa filsafat adalah kebutaan, sedangkan filsafat tanpa agama adalah kesombongan. Yang artinya apapun agamanya, filsafat yang mendukungnya harus dipenuhi, agar tidak menciptakan keyakinan yang buta. Begitu juga seberapapun tinggi filsafat yang manusia miliki, tanpa ada agama, maka akan menciptakan kesombongan. Dengan demikian sangat berbahaya jika agama tanpa filsafat yang tepat akan menghasilkan output yang buta dan sombong. Ada sebuah cerita yang menarik, seorang guru dan murid yang sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta berkuda. Di tengah perjalanan ada beberapa barang yang dibawanya jatuh, namun sang murid sengaja tidak mengambilnya. Sang guru kemudian bertanya,
"Mengapa kau membiarkan barang itu jatuh, muridku?" Sang murid menjawab, "Guru tidak memerintahkan hamba." Setelah itu gurunya pun memerintahkan untuk mengambil semua yang jatuh. Setelah berjalan beberapa meter, kuda berhenti dan membuang kotorannya. Sang murid bergegas mengambilnya dan membawanya ke atas kereta. Sang guru kaget dan bertanya, "Mengapa kau mengambilnya, muridku?" "Wahai guruku, engkau memerintahkan agar hamba mengambil apapun yang jatuh dari kereta kita, sehingga hamba mengambil kotoran ini." Sang guru mulai bingung, karena itu ia membuat beberapa daftar barang yang harus diambil kalau jatuh. Sang murid pun menjadi tenang dan melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa waktu, di depan kuda mereka melintas seekor ular yang membuat kudanya melompat dan akhirnya sang guru terjatuh. Sang murid melihat catatan yang diberikan sang guru dan satu persatu mengecek barangnya. Setelah lengkap, ia melanjutkan perjalanan. Tetapi dia tidak menaikkan gurunya ke atas kereta. Guru pun marah dan bertanya kepada murid, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kau tinggalkan aku?" "Guru tidak ada dalam daftar ini," jawab sang murid. Guru pun marah dan berkata bahwa kau adalah murid yang bodoh. Dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa pengetahuan itu tidak diterima mentah-mentah. Perlu ada kecerdasan yang berperan hingga dapat membedakan mana kehidupan spiritual dan mana kegiatan normatif. Setelah kita mengembangkan kecerdasan seperti itu, akan dapat membedakan mana kitab-kitab yang murni orientasinya Tuhan atau kitab yang mengajarkan norma-norma kemanusiaan semata. Semoga video ini bisa menjadi renungan dalam melihat fungsi kitab-kitab yang kita yakini. Mari berdiskusi dengan santun di kolom komentar. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi 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 Om.